Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di channel Wisata Ilahi. Hari ini kita akan membahas kisah tentang Bal'am bin Ba'urah. Nah, menurut Ibnu Abbas dan yang lainnya, Bal'am mengetahui nama Allah yang paling agung dan kaumnya memintanya untuk mendoakan keburukan kepada Musa dan kaumnya. Tapi Bal'am tidak mau mematuhi atau menerima permintaan dari kaumnya itu. Namun mereka terus mendesak. Akhirnya Bal'am naik keledai miliknya lalu pergi ke tempat Bani Israel guna untuk mendoakan keburukan kepada Nabi Musa dan kaumnya. Setelah melihat mereka dari kejauhan, keledainya mendekam. Bal'am kemudian memukulinya lalu kembali berjalan. Beberapa saat kemudian keledai itu kembali mendekam, diam. Bal'am kembali memukulinya hingga berjalan. Hingga suatu ketika keledainya itu berkata kepada Bal'am, "Wahai Bal'am, kau mau kemana? Apa kau tidak melihat malaikat-malaikat di depanku ini? Mereka mengalihkan wajahku. Apa kau menghampiri Nabi Allah dan kamu mau mendoakan keburukan kepada mereka?" Nah, Bal'am tidak mau turun, malah memukul keledainya kembali hingga keledainya membawanya pergi ke tempat Musa dan kaumnya berada. Ia melihat ke arah perkemahan Musa dan Bani Israel. Ia kemudian bermaksud untuk mendoakan keburukan kepada Musa dan Bani Israel. Namun ternyata lidahnya tidak mampu untuk mendoakan keburukan kepada Musa. Yang terucapkan oleh Bal'am malah mendoakan kebaikan kepada Musa dan kaumnya. Dan dia mengucapkan doa keburukan untuk kaumnya sendiri. Kemudian kaumnya Bal'am mencela Bal'am karena hal tersebut. Bal'am lalu menyampaikan alasannya kenapa dia menyampaikan hal tersebut. Nah, lidahnya kemudian menjulur sampai ke dada. Bal'am kemudian berkata kepada kaumnya, "Hilang sudah dunia dan akhiratku. Yang tersisa kini hanya makar dan tipu daya." Bal'am kemudian memerintahkan kaumnya agar merias kaum wanita di antara mereka. Lalu mereka dikirim untuk menjual barang-barang sekaligus menawarkan para wanita tersebut kepada mereka agar mereka jatuh dalam perbuatan zina. Kalau ada seseorang di antara Bani Israel, tidak perlu lagi merisaukan mereka. Kaum Bal'am kemudian melaksanakan perintahnya. Mereka merias kaum wanita dan mengirim mereka ke tempat-tempat perkemahan Bani Israel. Seorang wanita di antaranya namanya Kasbati melintas di hadapan salah seorang pembesar Bani Israel, namanya Zari bin Shalum. Menurut salah satu pendapat, ia adalah pemimpin kabilah Bani Syamun bin Ya'qub. Zari kemudian membawa wanita tersebut masuk ke dalam kemahnya, lalu berduaan dengannya. Allah kemudian mengirim penyakit ta'un kepada Bani Israel. Mereka kemudian menyelidiki penyebabnya. Setelah berita perbuatan keji tersebut terdengar, Fanhas bin Aizar bin Harun, ia langsung mengambil sangkur dari besi. Ia memasuki kemah kedua orang tersebut lalu menikam keduanya sekaligus. Setelah itu ia keluar membawa keduanya dengan sangkur di tangannya. Ia berdiri di atas lambung Zari dan menyadarkan Kasbati di jenggotnya. Ia kemudian mengangkat keduanya ke arah langit lalu mengatakan, "Ya Allah, inilah yang kami lakukan terhadap orang yang mendurhakaimu." Akhirnya penyakit ta'un lenyap. Nah, dikatakan jumlah orang yang meninggal dunia saat itu mencapai 70.000 orang. Sementara kalangannya menilai sedikit, hanya menyebut 20.000 orang. Fanhas adalah anak pertama ayahnya, Aizar bin Harun. Karena itu, Bani Israel selalu memberi anak-anak Fanhas hati, kaki bagian depan, dan kulit hewan kurban setiap kali mereka menyembelih kurban. Anak-anak Fanhas juga selalu diberi harta benda terbaik milik Bani Israel. Nah, kisah Bal'am yang disebutkan Ibnu Ishaq ini benar. Kisah ini disebutkan oleh sejumlah ulama salaf. Mungkin yang disebut atau yang dimaksud Ibnu Ishaq adalah ketika Musa ingin memasuki Baitul Maqdis saat pertama kali datang setelah meninggalkan negeri Mesir. Hanya saja para penukil tidak memahami maksud Ibnu Ishaq. Itu adalah kisah tentang Bal'am bin Ba'urah, bagaimana orang yang tercela ingin mendoakan keburukan untuk Bani Israel, kaumnya Nabi Musa yang begitu taat kepada Allah. Dan ternyata doa keburukan itu malah sampai kepada kaumnya sendiri. Dan satu hal lagi, bahwasanya wanita itu sering sekali menjadi senjata untuk menghancurkan kaum muslimin. Banyak sekali orang yang terjerat dengan wanita sehingga masuk ke dalam ranah zina, dan zina adalah perbuatan yang sangat besar.
Bahkan Allah mengatakan wala taqrabuz zina, dan jangan sekali-kali kamu mendekati zina. Semoga kita semuanya bisa mengambil hikmah dan pelajaran dari kisah ini. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.